Cerita dimulai dengan memperlihatkan Kaluna yang ditemani teman-temannya sedang melihat rumah yang rencananya akan dibelinya. Namun dia kurang sreg dengan rumah itu karena ruangannya yang kecil dan desainnya agak berantakan. Teman-temannya juga sependapat, bahkan gak ada satupun yang menyukai rumah tersebut. Kaluna tinggal serumah bersama ibu dan kakak-kakaknya. Sekarang kakak-kakaknya juga sudah menikah dan punya anak, tapi mereka masih tinggal di rumah tersebut. Tapi meskipun ada banyak orang di sana, kebanyakan pekerjaan rumah Kaluna sendiri yang mengerjakannya. Bukan cuma itu, hampir semua kebutuhan rumah dia yang membayarnya. Contohnya token listrik. Token listrik habis. Tolong beliin. Waktu itu dia memberitahu kekasihnya tentang rumah yang dilihatnya tadi. Tapi karena kurang sreg, jadi mereka memutuskan untuk mencari rumah yang lain. Kaluna adalah karyawati di sebuah perusahaan swasta. Seperti biasa dia melakukan pekerjaan di kantornya. Sepulang kerja, dia sempat menghitung pengeluaran dan tabungannya. Tabungan ini adalah untuk membeli rumah impiannya. Meskipun saat ini targetnya masih jauh. Saat tiba di rumah, dia dibuat kaget karena melihat kamarnya sudah ditempati keponakannya. Lalu ibunya pun memberitahu bahwa kamar Kaluna itu sekarang sudah jadi kamar keponakannya. Kaluna pun sempat kesal karena ibunya nggak nanya-nanya dulu. Tapi tadi memang ibunya sempat menelponnya. Namun saat itu Kaluna lagi sibuk, jadi dia nggak mendengarkan. Sekarang Kaluna bahkan harus menempati kamar pembantu di belakang rumah yang ukurannya sangat kecil. Dia pun kesal karena kakak-kakaknya masih tinggal di rumah itu. Padahal mereka sudah lama menikah, bahkan anaknya ada yang sudah berumur 8 tahun. Dan dia juga bingung, kenapa harus selalu dia yang mengalah. Namun ibunya terus meyakinkannya bahwa membeli rumah itu nggak mudah. Bahkan ibu dan bapaknya saja nggak mampu beli rumah. Dan sebenarnya rumah mereka saat ini adalah rumah warisan kakek Kaluna. Keesokan harinya, Kaluna datang ke rumah calon mertuanya. By the way, Kaluna punya pacar bernama Hansa dan dia berasal dari keluarga kaya. Tapi Mama Hansa ini agak sombong. Dia bahkan gak mau makan kue pemberian Kaluna. Dan mamanya ini terkesan lebih menyukai teman Kaluna, yaitu Lydia. Cantik banget kamu pakai ini. Mama Hansa juga sering mengatur kehidupan pribadi Kaluna. Dan saat dia tahu kalau Kaluna dan Hansa ingin membeli rumah, dia sangat tidak setuju. Karena dia ingin Hansa tinggal di rumahnya ini. Sebenarnya Hansa lebih condong ke pendapat mamanya. Dia lebih suka tinggal bersama mamanya daripada mereka harus susah payah menabung untuk membeli rumah. Dia bahkan sempat menyepelekan Kaluna yang terus berhemat agar bisa menabung. Namun sampai sekarang tabungannya masih jauh dari cukup untuk membeli rumah. Dan karena mereka sudah berbeda pendapat, Kaluna pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Saat lagi nangis pun Kaluna nggak bisa tenang di rumahnya karena anak kakaknya terus mengganggunya. Dan saat Kaluna melapor pada kakaknya, dia selalu berkata, "Kalau namanya juga bocah, tadi lu ngerti kok punya anak sendiri." Namun meski sudah putus dari Hansa, Kaluna tetap ingin membeli rumah impiannya. Ya meskipun sekarang dia jadi harus menabung uangnya sendirian. Saat itu dia sempat melihat foto di sosmed Hansa yang sedang berfoto bersama Lydia. Mama Hansa juga terlihat lebih bahagia saat Hansa bersama Lydia. Oh iya, Kaluna punya pekerjaan sampingan sebagai seorang model. Tapi cuma bibirnya saja yang difoto karena dia cuma jadi model iklan produk lipstik. Setiap pengeluaran dan pemasukannya selalu dicatat. Dan juga dia berulang kali menghitung cicilan KPR yang sampai saat ini masih jauh melebihi penghasilannya. Saat itu dia mendapat info kalau kantor menyediakan KPR untuk karyawan dan sepertinya Kaluna memenuhi semua syarat tersebut. Seperti biasa, malam itu mereka sekeluarga makan bersama. Waktu itu kakak iparnya sempat nge-stalking Hansa dan sekarang sekeluarga sudah tahu bahwa hubungan Kaluna dan Hansa sudah berakhir. Keadaan seperti itu membuat Kaluna merasa nggak punya privasi. Makanya dia semakin gak betah tinggal di rumah itu. Namun saat dia masih pusing nabung buat beli rumah, Natia malah mau pinjam uang yang katanya mau dipakainya untuk beli tanah. Kaluna jelas nggak mau, apalagi dia tahu bagaimana keuangan kakak iparnya itu. Tapi keesokan harinya, abang Kaluna atau suami Natia memperingatkannya. Sepertinya Natia sudah melebih-lebihkan cerita
Jadi seakan Kaluna yang salah karena nggak memberi pinjaman. Kamu kalau ada yang nggak suka, bilang langsung aja sama aku. Saat di kantornya, Danan sempat melihat rincian pengeluaran dan pendapatan Kaluna. Dan dia sangat kagum karena dengan gaji Kaluna yang pas-pasan, tapi dia bisa menabung sampai segini banyak. Artinya Kaluna selama ini sangat menghemat pengeluarannya. Berbeda dengan Hansa yang walaupun gajinya lebih besar, tapi dia nggak pernah bisa menabung. Di akhir pekan Kaluna mengajak temannya untuk melihat beberapa rumah. Tapi dari semua yang dilihatnya belum ada yang cocok. Ada yang airnya bermasalah, lingkungannya macet, dan ada juga yang sangat dekat dengan rel kereta. Sampai mereka menemukan rumah besar dengan harga yang cukup murah. Namun karena harganya sangat murah mereka jadi curiga. Lalu setelah bertanya pada warga sekitar, diketahui bahwa yang punya rumah pernah menjadi korban mutilasi. Kaluna pun kembali ke rumah. Saat di kamarnya ada kucing berantem di atap kamar. Dan tiba-tiba saja atap kamarnya jebol. Akhirnya Kaluna pun terpaksa mengungsi. Ayahnya membuatkan tempat di ruang tamu agar Kaluna bisa tidur di sofa malam itu. Keesokan paginya, Kaluna melihat tas branded milik Natya. Di sana Natya juga memberitahu bahwa dia sudah membeli tanah tersebut. Lalu belakangan diketahui bahwa Bang Nendra mendapat pinjaman dari kantornya. Beberapa hari berselang, Kaluna mengajak teman-temannya untuk datang ke sebuah rumah. Dan dari semua rumah yang ia lihat selama ini, dia paling suka rumah ini. Suasana yang nyaman dan lingkungan yang asri juga membuat semua temannya menyukai rumah ini. Dan juga harga rumah ini cukup terjangkau. Keesokan paginya Kaluna pun menyerahkan berkasnya untuk proses pengajuan KPR di kantornya. Ketika pulang ke rumah, dia melihat semua anggota keluarganya sedang berkumpul. Dan ternyata diketahui bahwa sertifikat tanah yang dibeli abangnya ganda. Atau intinya Nendra telah ditipu. Ternyata ada orang lain yang punya sertifikat tanah yang sama. Lalu diketahui juga bahwa mereka tidak mendapat pinjaman dari kantornya. Tapi dia meminjam uang tabungan pensiun bapak. Dan sisanya dia dapat dari pinjol. Padahal uang tabungan pensiun bapak itu sengaja dia tabung buat Kaluna nikah. Bapak memberi uang itu karena Nendra bilang dia sudah dapat uang pinjaman dari kantornya. Nendra pun akhirnya memohon pada Kaluna untuk membantunya melunasi hutang pinjolnya sebesar 330 juta. Bapak sempat melarangnya karena abang dan kakaknya sudah sering kali nyusahin Kaluna. Dan juga Kaluna lah yang menanggung hampir semua keperluan rumah. Namun Nendra tetap memohon karena ternyata dia menggunakan sertifikat rumah ini sebagai jaminan pinjolnya. Dan ternyata ibu yang memberikan sertifikat rumah itu. Karena sebelumnya Nendra bilang sertifikat rumah itu buat kantor. Nendra pun terus memohon agar mereka tidak kehilangan rumah ini. Tapi sebenarnya Kaluna sudah kehilangan rumah ini. Dia sudah terusir dari kamarnya dan pindah ke kamar pembantu di belakang rumah. Jadi Kaluna pun tetap menolak untuk membantunya. Kaluna pun mengemasi barang-barangnya dan pergi dari rumah. Di tengah kebingungan dia pun menelpon Danan sambil menangis. Danan kemudian membawa Kaluna ke apartemennya. Dan sepertinya Kaluna berniat tinggal di sana. Mereka pun membuat perjanjian kalau Danan yang tetap membayar sewa bulanannya. Sedangkan Kaluna yang membayar biaya maintenance-nya. Namun Danan gak tinggal di situ dan Kaluna memintanya merahasiakan hal ini dari dua temannya yang lain. Beberapa waktu kemudian Tanis meminta bantuan Kaluna dan Danan untuk menemani anaknya ke SeaWorld. Kebetulan seumur hidup Kaluna belum pernah datang ke sini. Jadi Danan pun langsung membawanya masuk. Setelahnya mereka pun makan bareng. Kali itu Kaluna membuatkan makanan yang belum pernah dimakan Danan seumur hidupnya, yaitu sup kacang ijo. Lalu sesi curhat pun dimulai, di mana sebenarnya Kaluna bingung dengan keputusannya untuk pergi dari rumah. Tapi dia juga sudah nggak tahan karena selama ini dia yang selalu mengalah. Saat yang sama seorang menelponnya dan orang itu memberitahu bahwa pengajuan KPR Kaluna telah disetujui. Keesokan harinya mereka pun menemui sales perumahan itu. Sekalian mereka ngelihat rumah tersebut. Kaluna pun merasa sangat bahagia karena selama ini dia nggak pernah ngerasa punya privasi di rumahnya sendiri. Dan juga nggak pernah merasakan rumah yang nyaman dengan fasilitas sebagus ini.
Namun Kaluna tiba-tiba menangis. Sepertinya dia kepikiran dengan nasib ibu dan bapaknya, mengingat sertifikat rumah mereka sudah digadaikan. Beberapa hari berselang, Kaluna tiba-tiba mengirim uang tabungannya pada bapak. Tentu saja uang itu untuk membayar hutang pinjol. Bapak jelas menolak uang itu. Namun mereka nggak punya pilihan lain, mengingat bapak sudah nggak bekerja dan anak-anaknya yang lain nggak ada yang bisa diharapkan. Keputusan Kaluna itu pun akhirnya menghabiskan semua uang tabungan yang sudah ia kumpulkan selama ini. Tentu saja rencananya untuk ngambil KPR pun batal. Tani sempat melihatnya bersedih dan akhirnya Kaluna pun menceritakan semuanya. Beberapa waktu berselang, kakaknya tiba-tiba menelpon dan memberitahu bahwa bapak akan menjual rumahnya. Bapak merasa gak enak kalau harus menggunakan uang tabungan Kaluna yang sudah ia kumpulkan dengan susah payah. Jadi dia pun memutuskan menjual rumah itu. Kakaknya, yaitu Kamala, juga berencana pindah ke rumah kontrakan. Sementara abangnya Nendra katanya akan tinggal dengan mertuanya untuk sementara. Kamala pun meminta maaf karena selama ini seringkali nyusahin Kaluna. Dia juga sudah membersihkan kamar Kaluna dan mengembalikan semua barang-barangnya. Dan dia meminta Kaluna pulang ke rumah agar berkumpul bersama sebelum mereka semua berpisah. Ibunya juga merasa kehilangan. Tiap hari dia bahkan membuat sup kacang hijau kesukaan Kaluna. Sebelum kita semua pindah, lo pulang ya? Setelah mendengar cerita itu, Kaluna pun mengemasi barang-barangnya. Tapi setelah rumah mereka nanti terjual, Kaluna nggak tahu mau tinggal di mana. Karena kebetulan rumah yang diincarnya kemarin sudah laku. Gak lupa Kaluna mengucapkan terima kasih karena sudah dibolehin numpang di sini. Malam itu Kaluna pun kembali ke rumahnya. Ibunya pun langsung menyambut dan memeluknya. Kaluna melihat suasana di rumahnya sudah banyak berubah. Sekarang dia nggak dibuat seperti pembantu lagi. Lalu dia pun menemui bapak. Saat itu bapak meminta maaf karena belum bisa memberi yang terbaik buat Kaluna. Malah banyak menaruh beban pada Kaluna. Kaluna pun memeluknya. Tapi dia meminta bapak berhenti merokok agar bapak sehat dan bisa melihat Kaluna menikah. Beberapa waktu pun berlalu. Satu persatu anggota keluarga mulai meninggalkan rumah itu. Mereka pun berpamitan pada Kaluna sambil berterima kasih karena Kaluna telah menyadarkannya. Setelah semua pergi, tinggallah bapak dan ibu yang juga ikut menyusul pergi dari rumah peninggalan engkong Kaluna itu. Bapak sempat menyarankan agar Kaluna tetap membeli rumah seperti rencananya. Dan setelah uangnya balik, Kaluna pun kembali mencari rumah. Seperti biasa, Danan selalu setia menemaninya kemanapun. Tapi hari itu ada yang gak biasa, karena tiba-tiba Danan melamarnya. Dan cerita pun berakhir ketika Kaluna mengambil cincin itu dan menerima lamarannya.